sulit kalau orang tanpa gejala itu tetap menularkan. Orang tanpa gejala itu bisa menularkan. Nah, fase penularannya itu seperti kita ketahui inkubasi dari 2 hari sampai 14 hari. Jadi sangat bervariasi. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, ketemu dengan siapa saja, termasuk dengan saudara kita sendiri. Itu saja. Ya, jadi protokol yang paling penting ya, Dok. Ya, betul. Nggak bisa itu soalnya. Iya, yang pertanyaannya menggelitik. Terima kasih, Dr. Agus. Ya. Selanjutnya ke Prof. Sulis, ini ada 2 pertanyaan lagi. Meskipun pertanyaannya masih banyak, kita lihat waktunya. Satu adalah beberapa pertanyaan dari apoteker Ari tentang modulator itu kan kalau ekinase ada batas waktunya, berapa harus stop karena nanti dipakai lagi. Nah, kalau yang 4 tadi, kombinasi 4 herbal asli Indonesia tadi, apakah juga harus ada jeda waktunya atau mungkin bisa diminum terus-terusan? Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Prof. Tadi disampaikan ini kan kombinasi 4, tapi ada juga imunomodulator yang 1. Ya, ini tadi disampaikan apa kelebihannya kalau 4 atau malah justru merugikan kalau 4 dibanding 1. Ini 2 pertanyaan tentang imunomodulator. Ya, terima kasih, Prof. Iya, baik, terima kasih Pak Pre. Pertanyaannya tambah sore tambah susah ya Pak Pre pertanyaannya. Ya, yang pertama terkait dengan lama waktu pemberian ya. Jadi memang kalau tadi sempat saya singgung mengenai ekinase misalnya sebagai contoh, karena itu termasuk obat yang cukup dikenal juga sebagai imunostimulan. Kalau ekinase itu lebih cenderung ke imunostimulan, dan itu memang ada jangka waktu pemberiannya. Walaupun itu juga ada beberapa literatur sedikit berbeda. Ada yang bilang 4 minggu, ada yang bilang bisa sampai 4 bulan, tetapi tetap ada pembatasan begitu. Dan itu sifatnya memang cukup kuat ya. Tetapi ini justru kalau terlalu lama juga mungkin kurang bagus untuk sistem imun kalau dipakai terlalu lama. Nah, untuk herbal yang 4 kombinasi ini karena balance begitu ya antara efek ke arah antiinflamasi, kemudian ada antioksidan, kemudian juga ada efek ke arah imunostimulan, ke arah sistem imun seluler dan humoral. Ini lebih lebih aman gitu dipakai untuk lebih jangka panjang. Jadi ini bisa dipakai, dan kemarin di Badan POM juga tidak ada suatu peringatan tertentu ya, artinya ini masih bisa cukup aman dipakai dalam jangka yang agak panjang. Ini yang pertama Pak Pre. Kemudian jadi ini lebih aman ya dibandingkan dengan yang tadi misalnya ke ekinase begitu, yang ada batas waktunya. Kemudian yang untuk tadi 1 atau 4 ya, tadi sekali lagi mungkin tadi sempat juga dalam presentasi saya sampaikan, dalam pandemi COVID ini, apalagi terkait dengan infeksi virus ini, kita membutuhkan peningkatan sistem imun, tetapi juga karena ada peradangan gitu ya, maka juga kita membutuhkan semacam antiinflamasi begitu, dan ini dengan kombinasi seperti ini menjadi strategi yang baik begitu untuk mencegah maupun juga mempercepat penyembuhan dari COVID-19, mungkin yang terutama yang masih agak ringan ya. Kalau yang udah berat kan tadi dokter sudah menyampaikan pastinya udah terapinya sudah cukup complicated, tetapi untuk yang pencegahan maupun juga untuk yang ringan ini merupakan satu kombinasi yang ideal begitu menurut saya. Gitu, Pak Pre. Jadi ini keunggulannya seperti itu dengan adanya kombinasi ini. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya ini ke Pak Mas Teria. Ini karena protokolnya tadi, ini ada penanya apoteker Muhammad Khairuman. Kan tadi kriterianya sudah protokolnya baik, kemudian cara menjalankannya baik. Pertanyaannya, kalau ini memang berhasil, apakah protokol atau uji seperti ini bisa dipakai untuk penyakit yang lain, untuk indikasi yang lain? Salah satu pertanyaannya. Artinya kalau ada orang yang punya produk lain mau melakukan uji klinik, atau apa bisa langsung dipakai metodenya yang ada ini, tinggal ganti produknya, ganti obatnya, kemudian dijalankan sehingga hasilnya. Ini Terima kasih banyak Pak Bre. Ya, sulit ya, gimana ya jawabnya ya? Ya tergantung nanti klaimnya apa sih sebenarnya gitu. Pasti klaim protokol kan disesuaikan dengan klaim kita, tujuan akhir dari uji klinik kita gitu. Nah, tergantung juga apakah kalau misalnya produknya sama, kemudian klaim atau tujuannya sama, ya pasti bisa digunakan gitu. Tapi kalau produknya klaimnya itu berbeda, pasti
pasti ya protokolnya pasti akan berbeda, parameternya juga pasti akan berbeda juga gitu. Jadi saya rasa tidak bisa digeneralisir nantinya sama nanti untuk penerapan di uji klinik gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Pada saat uji klinik kan ada inklusi, penyakit ini boleh, penyakit ini nggak boleh. Nah, nanti pada saat di lapangan, kan banyak juga orang yang memang kenyataannya ada dengan komorbidnya. Apakah dengan demikian obat ini menjadi seperti ada justifikasi tidak bisa dipakai untuk, karena kan sudah diinklusi, ini pertanyaannya seperti itu. Karena pada saat uji kliniknya sudah diinklusi, artinya nanti kalau benar-benar hasilnya baik, kita kan belum tahu. Kalau benar-benar hasilnya baik dan dipakai, apakah berarti orang-orang yang bukan inklusi, eksklusi, ya, inklusi dan eksklusi tadi itu menjadi bagaimana? Apakah kalau misalnya ada sesuatu, karena memang kan kita uji kliniknya nggak diikutkan, itu kira-kira posisinya seperti apa? Ini mungkin pertanyaan juga buat Prof. Sulis nanti membantu. Ya, boleh nanti saya ikut menjawab. Ya, itu nanti kan pasti akan kita tulis di case report form ya, nantinya apa penyakit yang dibawa oleh si ke subjek tersebut gitu. Nah, nanti itu kan kita analisis, tahu saya dulu, tapi semuanya nanti akan dicatat di case report form apa-apa tentang keseluruhan subjek tersebut gitu. Nah, nanti bagaimana nanti itu kan tim di uji klinik nanti ya akan menganalisanya. Tapi kalau subjeknya itu tidak sesuai kriteria ya pasti tidak akan sulit kita nanti memberikan kesimpulannya untuk kriteria obat yang penyakit yang dituju tadi, yang atau yang ditanyakan tadi itu Pak. Gitu. Mungkin nanti pertanyaan ini disimpan untuk Prof. Sulis setelah dari Dr. Agus, yaitu itu tadi Prof. Kalau sudah eksklusi inklusi kan kenyataannya di pasar kan, pakainya kan ada juga yang di eksklusi itu kan juga pakai. Apakah yang eksklusi itu sudah boleh pakai? Nanti jawabnya nanti Prof. Sekarang kembali lagi ke Dr. Agus ini. Ada pertanyaan menarik Dok sebetulnya. Tadi kan Dr. Agus menceritakan bahwa sebetulnya kita masuk era normal ini belum saatnya kalau lihat data-datanya tadi ya, Dok. Ya. Tapi kan kenyataannya kita sudah masuk ke era normal. Nah itu sebetulnya bagaimana nih sebetulnya kita menyikapinya, itu apakah ada hal-hal lain yang harus kita lakukan? Ini pada prinsipnya yang terpenting adalah protokol kesehatan. Ya. Jadi kita tahu bahwa transmisi penularannya itu ada 3 ya. Satu adalah droplet, 2 kontak langsung dengan tidak langsung dengan tangan kita. Yang ketiga adalah kemungkinan airborne pada ruangan tertutup. Oleh karena itu di dalam menjalankan kita kehidupan sehari-hari dengan kondisi yang sebenarnya belum memenuhi kriteria new normal, tapi kita lihat faktanya di lapangan masyarakat sudah seperti normal saja, maka kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kalau masyarakat sulit sendiri diatur, maka yang bisa kita harus mengatur diri kita sendiri, yaitu dengan rajin-rajin pakai masker setiap kita keluar, mengurangi kontak dengan orang, sering cuci tangan, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan. Kemudian yang terpenting kalau kita di ruangan tertutup, ya sebaiknya harus betul-betul hati-hati. Ya, kalau kita mau ke restoran, disarankan sebaiknya take away aja, jangan dimakan di situ. Apalagi kalau restorannya tertutup ya. Tapi kalau restoran terbuka, ya, sirkulasinya bebas ya, seperti misalnya restoran yang open ya, misalnya di yang tempat makannya terbuka itu kan banyak tuh kalau di Jogja atau di Solo gitu kan. Itu masih memungkinkan, apalagi jarak antara satu tempat dengan tempat lain jauh, jadi kita hanya satu blok untuk satu keluarga, itu masih bisa kita makan dine-in seperti itu karena sirkulasinya menggunakan sirkulasi alam yang kita tahu itu tidak akan berisiko tinggi untuk terjadinya transmisi airborne. Jadi kita mesti paham betul kalau mau menjalankan kehidupan di luar dengan kondisi yang masyarakat menganggap sudah normal, maka protokol kesehatanlah yang harus menjadi kuncinya pada setiap orang. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof.
Ini dari apoteker Duani. Apakah ada pengaruhnya